Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agus Prayitno, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Leadership, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hanik Nurul Inayah, NIM 19080766026 dari Pendidikan Kimia 3B akan mempresentasikan makalah marketing plan, marketing mix, dan pemasaran offline dan online. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas apa itu marketing plan atau rencana pemasaran. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup marketing plan. Yang ketiga, bagaimana analisis marketing plan. Yang keempat, apa pengertian marketing mix. Yang kelima, bagaimana unsur-unsur marketing mix. Yang keenam, bagaimana pemasaran langsung. Yang ketujuh, bagaimana pemasaran online. Pertama, yaitu marketing plan. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah strategi bisnis untuk menjual dan memasarkan produk dan atau jasa. Dalam level mikro, rencana pemasaran akan mengubah produk menjadi sesuatu yang akan mengisi celah pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Rencana ini juga akan merincikan harapan penjualan, saham pasar, dan sebagainya. Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah waktu penjualan, aktivitas-aktivitas pengiklanan, pemberian harga, dan upaya-upaya pendistribusian. Selain itu, rencana pemasaran juga menyatakan secara tepat apa yang dapat dilakukan bisnis dalam peluncuran produk baru dan mendukung produk-produk sebelumnya. Marketing plan ini adalah bagian dari bisnis plan. Perencanaannya harus disiapkan seperti dijelaskan oleh Big Graph adalah analisa situasi perusahaan dan lingkungannya, analisa dan penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, kendala yang dihadapi di pasar. Juga harus digambarkan sasaran konsumen dan strategi pemasaran yang digunakan. Kemudian, inti dari kegiatan marketing plan ini yaitu yang pertama, ada analisa situasi lingkungan dan peluang pasar. Yang kedua, mengembangkan sasaran pemasaran, lalu menetapkan strategi pemasaran, dan menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Subbab yang kedua ada ruang lingkup marketing plan. Rencana pemasaran meliputi eksekutif summary atau ringkasan pelaksanaan, kemudian ada analisa tentang keadaan terkini, kemudian penaksiran terfokus pada kesempatan bisnis, tujuan keuangan dan pemasaran, yang kelima ada ringkasan strategi pemasaran, dan anggaran pemasaran bulanan. Ada 4 macam alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Alat pemasaran itu diantaranya ada produk, tempat, harga, dan promosi. Kemudian, analisis marketing plan. Marketing plan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada analisa situasi, yaitu yang biasa kita sebut dengan analisis SWOT. Pebisnis harus menganalisa keadaan intern dan ekstern perusahaannya. Keadaan intern meliputi gambaran terakhir serta analisis jumlah yang diperoleh. Melakukan analisa sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Keadaan ekstern yang perlu diperhatikan adalah keadaan makro yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Analisis makro ini meliputi keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Analisis intern dan ekstern tersebut dilengkapi lagi dengan analisis SWOT. Lalu, karakteristik dari suatu marketing plan yang baik yang harus memenuhi beberapa kriteria yaitu A. Harus didasarkan pada fakta dan asumsi yang benar tentang siapa target pasar, di mana lokasi mereka, berapa besar kemungkinan daya serapnya. Yang B. Bagaimana teknik promosi yang efektif. C. Bagaimana perubahan harga di pasar. D. Bagaimana saluran distribusi. E. Bagaimana keadaan saingan. F. Bagaimana
analisis SWOT dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketujuh, G, ada sumber-sumber yang diperlukan seperti sumber daya manusia, keuangan, fasilitas perawatan, dan kemudian yang kedua ada tujuan pemasaran atau marketing objective. Tujuan pemasaran perusahaan beraneka ragam sesuai dengan kepentingan perusahaan masing-masing. Contohnya, dapat dikemukakan tujuan pemasaran mempertahankan posisi perubahan sebagai market leader atau memperluas penguasaan market. Yang ketiga ada strategi inti atau core strategy. Merupakan alternatif strategi yang dipilih dalam decision making. Untuk menghasilkan strategi inti ini dibutuhkan pemikiran mendalam yang didukung oleh data dan fakta sehingga dapat dirumuskan secara tajam. Kemudian, yang kelima ada jadwal pelaksanaan atau action plan. Jika strategi inti yang ingin dilaksanakan berupa pengembangan produk, maka harus dijabarkan model, bahan mutu, kemasan, dan sebagainya. Action plan harus dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti what, who, when, dan how. Dan yang keenam ada pengawasan atau kontrol. Pengawasan dilakukan dengan membaca dan mempelajari laporan tertulis dari pelaksana ataupun hasil observasi. Jika terjadi penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan, maka harus segera diambil tindakan perbaikan. Kemudian ada marketing mix. Menurut Kotler, marketing mix is the marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objective in the target market. Yang kurang lebih memiliki arti bahwa bauran pemasaran adalah jumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target suatu pasar yang dituju. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sebagai seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Kemudian, ada unsur-unsur marketing mix. Yang pertama ada produk. Menurut Fajar Laksana, produk adalah segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Nah, ada beberapa pengertian produk, seperti goods atau barang-barang fisik, service atau jasa, kemudian ada experience atau pengalaman kegiatan, event atau kegiatan, person atau keahlian, ada place atau kota atau tempat yang memiliki keunggulan, keunikan sejarah, atau keindahan. Ada properties, yaitu hak kepemilikan bisa berupa benda nyata, real estate, atau finansial, yang berupa saham dan obligasi. Kemudian ada organization, yaitu lembaga. Ada information, yaitu informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan. Dan yang terakhir ada ideas, yaitu gagasan yang menghasilkan produk yang diminati oleh konsumen. Kemudian, unsur yang kedua ada harga atau price. Menurut Fajar Laksana, harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Dengan demikian, maka suatu barang haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan atau pelayanan yang akhirnya akan sama dengan sesuatu, yaitu produk dan jasa. Dalam menetapkan suatu produk, harga suatu produk yang dilakukan perusahaan dapat ditentukan dengan strategi harga, yaitu yang pertama ada strategi harga produk baru, yang kedua strategi harga bauran produk, yang ketiga strategi penyesuaian harga, dan yang keempat kebijakan publik dan penetapan harga. Kemudian unsur yang ketiga ada promosi atau promotion. Menurut Fajar Laksana, promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat, yang bertujuan merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, sehingga menjadi dan tetap mengingat produk. Promosi ini merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahu dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi
di antaranya periklanan, personal selling, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Sedangkan promosi merupakan arus informasi satu arah dan hanya dilakukan satu individu atau organisasi tertentu. Promosi itu berbeda dengan komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan semua pihak. Kemudian ada marketing mix. Menurut Kotler, marketing mix is the marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objective in the target market. Yang kurang lebih memiliki arti bahwa bauran pemasaran adalah jumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target suatu pasar yang dituju. Menurut Kotler dan Armstrong, marketing mix adalah sebagai seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Kemudian unsur yang keempat ada distribusi atau place. Sebagian dari tugas distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi yang secara fisik menangani dan mengangkat produk melalui saluran tersebut. Menurut Ronald G. Herbert dan Ricky W. Griffin, distribusi adalah bagian dari marketing mix yang berhubungan dengan mendapatkan produk dari produsen ke konsumen. Kemudian, unsur yang kelima ada people. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia dibutuhkan pelatihan dan pengembangan kinerja untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan klasifikasi kerja. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Kemudian, yang keenam, ada proses, yaitu sebuah strategi proses atau transformasi merupakan sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Yang ketujuh ada physical evidence atau lingkungan fisik, merupakan lingkungan di mana suatu perusahaan memberikan layanannya dan lokasi di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen serta berbagi komponen yang tampak dalam menunjang kinerja dan kelancaran pelayanan. Selanjutnya, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi. Pemasar langsung berkomunikasi langsung dengan pelanggan secara satu-satu dan berbasis interaktif. Pemasaran langsung memiliki manfaat, diantaranya yaitu bagi pembeli. Yang pertama, pemasaran langsung bersifat menyenangkan, mudah, dan pribadi. Kemudian yang kedua, pemasaran langsung memberikan akses siap kepada pembeli terhadap kekayaan produk. Yang ketiga, pemasaran langsung bersifat interaktif. Kemudian, manfaat bagi penjual yaitu yang pertama, bagi penjual pemasaran langsung adalah alat yang kuat untuk membangun hubungan pelanggan. Pemasaran langsung juga menawarkan alternatif biaya rendah, efisien, dan cepat kepada penjual untuk menjangkau pasar mereka. Yang ketiga, pemasaran langsung juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Yang keempat, pemasaran langsung memungkinkan pemasar melakukan penilaian langsung terhadap harga dan programnya, atau melakukan pengumuman serta penawaran segera dan tepat waktu. Kemudian yang kelima, pemasaran langsung memberikan akses kepada penjual untuk meraih pembeli yang tidak dapat mereka jangkau melalui saluran lain. Subbab yang terakhir ada pemasaran online.
Pemasaran online merupakan usaha perusahaan untuk memasarkan suatu produk dan pelayanan serta membangun hubungan pelanggan melalui internet. Ada 4 wilayah pemasaran online utama, yaitu meliputi B2C atau bisnis ke konsumen, B2B, bisnis ke bisnis, C2C, konsumen ke konsumen, dan C2B, konsumen ke bisnis. Perusahaan dapat melaksanakan pemasaran online dalam 1 dari 4 cara, di antaranya dengan menciptakan situs web, menempatkan iklan dan promosi secara online, mendirikan atau berpartisipasi dalam komunitas web, atau menggunakan email. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada suatu kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.